Welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih teman-teman sekalian telah mampir kembali di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Teman-teman sekalian, Timnas Indonesia U17 ini telah mengakhiri turnamen Piala Dunia U17, di mana Indonesia berada di peringkat 3 terbaik di urutan 10. Lalu yang diperlukan 8 peringkat 3 terbaik untuk lolos ke babak knockout, babak 32 besar. Namun dengan peringkat 10 ini, Timnas Indonesia dinyatakan gagal lolos ke sana. Tetapi Timnas Indonesia boleh dikatakan pulang dengan kepala tegak setelah di match ketiga berhasil menaklukkan Honduras, sebuah tim dari Amerika Tengah yang penuh dengan sejarah sepak bola yang berkembang di sana. Namun di hadapan Timnas Indonesia U17, mereka harus takluk dengan skor 2-1. Ini tentu sebuah sejarah yang terbaik dicapai oleh Timnas Indonesia U17 di level Piala Dunia 2025, walaupun dalam kategori umur. Tetapi catatan ini memberikan sebuah kepercayaan diri tersendiri bagi para pemain dan pelatih Timnas Indonesia, Coach Nova Arianto. Para pemain U17 yang berlaga di Piala Dunia U17 kali ini akan segera naik kelas. Demikian kata Nova Arianto, mereka akan naik ke kategori umur 20. Ya. Karena itu kemenangan di level tertinggi sepak bola ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, sehingga mereka perlu diperhatikan, dibimbing, dan digembleng semakin percaya diri, sehingga mereka bisa berkembang dan terus berprestasi di level-level berikutnya. Walaupun gagal lolos ke babak knockout 32 besar, tetapi pertarungan melawan Honduras menunjukkan cerita tersendiri, secara khusus tentang line up yang diturunkan oleh Coach Nova Arianto, di mana salah satunya adalah Mike Rajasa yang diturunkan sebagai starting di bawah Mr. Gawang selama 90 menit menggantikan Dava Al-Ghazali. Nah, penampilan Mike Rajasa ini justru menarik banyak perhatian publik sepak bola Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk menyoroti penampilan kiper muda Mike Rajasa dalam pertandingan melawan Honduras malam 10 November 2025 kemarin. Seperti apa penampilannya? Mari kita simak ulasan-ulasan berikut ini. Namun jika Anda berkenan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Let's go. Indonesia melawan Honduras, laga terakhir grup H. Laga yang menentukan hidup dan mati Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025. 2 kali kalah, 2 kali gagal memetik poin. Dan di tengah tekanan itulah Coach Nova Arianto membuat keputusan berani, yaitu menurunkan kiper berusia 16 tahun yang bahkan belum pernah tampil di turnamen ini. Dia adalah Mike Rajasa Open Brewers, seorang anak kelahiran Amsterdam, keturunan Mamasa, Sulawesi Barat. Guys, Nova Arianto sangat berani menurunkan Mike Rajasa di tanggal 10 November 2025 saat menghadapi Honduras, sebuah keputusan yang mengejutkan publik sepak bola tentunya. Mike Rajasa yang selama 2 pertandingannya justru tidak tampil, kini dipilih oleh Nova untuk menggantikan Dava Al-Ghazali yang di bangku cadangan. Nah, ternyata Mike ini punya ibu darah Indonesia dari Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dan ayahnya seorang Belanda, dan Mike ini lahir di tanggal 6 Februari 2009. Usianya baru 16 tahun, ya, sebuah prospek yang sangat bagus. Lalu dalam penampilan itu juga memberikan penampilan yang sangat bagus dan bisa mengguncang publik sepak bola khususnya Indonesia. Dan saat itu Mike tampil sangat memukau, dan ini adalah debut manisnya. Di pembahasan kali ini, kita coba untuk mengulik lebih dalam tentang kisah debut seorang anak diaspora yang membuat Indonesia kembali percaya bahwa talenta sejati bisa datang dari mana saja. Ya, Indonesia ini bangsa yang besar, manusianya banyak dan bisa berada di mana-mana, sehingga sumber talenta sepak bola kita bisa datang dari mana, baik di luar negeri maupun di luar negeri. Kali ini Mike Rajasa, sehingga dia eligible membela timnas Indonesia. Ibunya orang Mamasa, Sulawesi Barat, dan sehingga itu tidak akan dipermasalahkan atau tidak menjadi masalah bagi PSSI, bukan seperti negara-negara lain yang membuat naturalisasi yang ilegal. Pertandingan terakhir grup H, Indonesia datang tanpa poin, begitu juga dengan Honduras. Tapi ada sedikit perbedaan, yakni Indonesia masih punya selisih gol lebih baik, sedangkan Honduras bahkan baru saja dibantai 7-0 oleh Brazil, dan sebelumnya juga kalah telak dari Zambia. Artinya, siapapun yang kalah di laga ini akan pulang tanpa satupun kemenangan. Dan bagi Garuda Muda, itu adalah sebuah harga diri yang harus diperjuangkan apapun caranya. Malam di Doha itu hangat, angin gurun berhembus pelan, tapi tensi di lapangan terasa berat. Coach Nova Arianto menata papan line up dan mengambil keputusan besar, yaitu Mike main dari awal. Dava Al-Ghazali, kiper yang main di 2 laga sebelumnya, duduk di bangku cadangan. Tentu saja keputusan itu bukan tanpa risiko, tapi Coach Nova tahu ini bukan tentang berani, dan ini tentang kepercayaan. Ya, Coach Nova ingin memberikan dinamika baru di pertahanan, dan hasilnya, wah, oke banget. Karena sejak menit pertama, aura di lini belakang berubah, lebih tenang
tenang, lebih solid, dan lebih percaya diri. Tentu saja, biasanya pemain 16 tahun akan gugup, tapi Mike berbeda. Bahasa tubuhnya kalem, matanya fokus, dan tiap pergerakannya penuh perhitungan. Honduras sering menyerang lewat bola-bola panjang, tapi di sana Mike muncul. Tinggi badannya 185 cm, jelas membuatnya begitu dominan di udara. Setiap crossing Honduras berhasil dia sapu, dan setiap tendangan, baik dekat ataupun jauh, berhasil dia amankan dengan tenang. Bahkan penonton di tribun sampai bersorak tiap kali dia menangkap bola. Coach Nova tersenyum tipis di pinggir lapangan. Ia tahu keputusan berani itu kini berbuah manis. Dan dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Indonesia, Mike sukses jadi fondasi penting. Ketenangan yang dia bawa membuat lini belakang Garuda Muda jauh lebih disiplin. Tidak ada lagi panik dalam build up, tidak ada lagi long ball asal-asalan. Meskipun harus dibawa sekali lewat penalti, tapi itu tidak cukup menggores debut manisnya. Guys, kejelian Nova Arianto untuk menurunkan starting line up saat menghadapi Honduras di match ketiga kemarin di 10 November 2025 sangat-sangat cerdas. Secara khusus ia menurunkan Mike Rajasa di bawah Mr. Gawang menggantikan Dava, ya. Sebuah keputusan yang sangat cerdas dari seorang pelatih Nova Arianto. Dan Mike Rajasa berhasil menunjukkan kepercayaan diri dan membuat Nova Arianto semakin mempercayai dirinya. Dia bermain 90 menit dengan penampilan yang sangat memukau, banyak save, banyak build up yang dilakukan oleh Mike, sangat-sangat cocok dengan permainan timnas Indonesia. Penampilan dengan 4 save krusial dalam pertandingan tersebut membuat Mike sangat dikagumi, sangat didukung, sangat cocok untuk permainan Indonesia dan dikagumi oleh publik sepak bola Indonesia. Mike ini baru berusia 16 tahun dan sangat eligible untuk menjadi warga negara Indonesia ketika ia nanti 18 tahun, dan kini ibunya juga masih memegang paspor Indonesia dari Mamasa, Sulawesi Barat. Ya. Nah, ke depan Mike ini diprediksi menjadi the next dari Emil Audero dan Martin Paes ketika ia semakin berkembang. Usianya baru 16 tahun, dia masih punya peluang untuk bermain di timnas U17 baik di level Piala Asia maupun Piala Dunia tahun depan. Dan karena itu PSSI menurut saya harus cepat melakukan tindakan administratif bagi Mike Rajasa. Karena jika tidak, kalau penampilan Mike begitu konsisten bagus, bukan tidak mungkin timnas Belanda akan merekrutnya untuk bermain bagi The Orange. Ya. Jadi PSSI sekali lagi mesti gerak cepat. Ya. Mike dalam penampilannya sudah memberikan kualitas tersendiri, harapan tersendiri, dan FC Utrecht adalah tempat dia menempah kemampuan itu. Dan kita tinggal memperhatikan perkembangannya ke depan. Nah, demikian guys, pembahasan kita atau sorotan kita tentang penampilan seorang Mike Rajasa di pertandingan melawan Honduras kemarin. Mike telah memberikan penampilan yang sangat impresif. Sekarang tinggal PSSI bagaimana memeliharanya, memantaunya, dan memberikan perhatian khusus terhadap Mike Rajasa. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang penampilan Mike Rajasa dan upaya PSSI untuk memastikan Mike ini masuk dalam warga negara Indonesia dan bermain untuk Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mampir di channel kami.